Oke, langsung saja. Jalaluddin Akbar, ia juga kaisar ketiga dari Kekaisaran Mughal setelah Babur dan Humayun. Jalaluddin Akbar adalah putra Nasiruddin Humayun dan menggantikan sebagai kaisar pada tahun 1556 pada saat usianya menginjak 13 tahun. Pada masa kepemimpinan beliau, perlahan-lahan memperluas tingkat kekaisaran Mughal dan memasukkan hampir semua kerajaan anak benua India. Ia merupakan salah satu kaisar dinasti Mughal yang terhebat dan juga memperluas perlindungannya pada seni dan budaya. Karena rasa sukanya terhadap sastra, ia memberikan dukungan pada sastra dalam beberapa bahasa. Dengan demikian, dasar bagi kerajaan multikultural selama masa pemerintahan. Ia merupakan putra Humayun dan Hamidah. Sejak kecil dia telah ditempa untuk menjadi raja yang hebat. Ia sejati dilahirkan dengan nama Abdul Fattah Jalaluddin Muhammad di Benteng Umayyad di Sind pada 15 Oktober 1542. Waktu itu ayahnya Humayun sedang dalam pelarian setelah kekalahannya dalam pertempuran Hanau 1540 melawan Sher Sansuri. Humayun dan istrinya Hamidah Benu yang pada waktu itu tengah hamil diberi perlindungan oleh penguasa Hindu Pranab Prasad. Setelah sang anak dilahirkan, anak Humayun dan Hamidah Benu tersebut dibawa dan dibesarkan di rumah paman dari pihak ayah, yaitu Kamran Mirza dan Aksari Mirza. Di sana ia diajari teknik berburu dan bertarung menggunakan segala macam senjata, sehingga dirinya menjadi prajurit hebat yang siap menjadi kaisar terhebat di India. Walaupun tidak pernah belajar membaca dan menulis selama masa kecilnya, hal tersebut tidak mengurangi minatnya akan ilmu pengetahuan. Dia sering meminta untuk dibacakan dan diajari pasal sendiri. Humayun merebut kembali Delhi pada 1555 dengan dukungan militer dari penguasa Persia, Shah Tahmasp. Sayangnya, tak lama setelah ia merebut kembali singgasananya, Humayun menemui ajalnya saat Akbar sang anak masih baru berusia 13 tahun. Humayun mempercayakan Bairam Khan mengambil jabatan bupati untuk Kaisar Muda. Akbar menggantikan Humayun pada 14 Februari tahun 1556 di Kelanau. Setelah lama kemudian, Akbar menikahi putri sang paman Hindal Mirza, yaitu Ruqayyah pada November 1551. Dialah yang mendampingi Akbar ketika naik tahta. Di awal masa kepemimpinan kerajaan Mughal sempat dilakukan oleh Kaisar Hamid hingga akhirnya Akbar dapat merebut kembali tahtanya. Pada saat naik ke tahta Mughal, kerajaan kekuasaan Akbar merebut Kabul, Kandahar, Delhi dan beberapa bagian Punjab. Waktu itu Jenderal Hindunya Santara Seng Chandra Vikramaditya atau Hemu menyerang Agra dan Delhi pada tahun 1556 dan menyebabkan tentara Mughal menghadapi kekalahan. Hemu naik tahta pada tanggal 7 Oktober 1556 dan mendirikan pemerintah Hindu di India Utara. Atas arahan Bupati Bairam, Khan Akbar menyatakan niatnya untuk merebut kembali haknya atas tahta di Delhi. Pasukan Mughal pindah ke Panipat melalui Thanisswar dan menghadapi pasukan Hemu pada 5 November 1556. Pada awalnya, Hemu mengerahkan pasukan dan gajah perang dengan jumlah yang luar biasa. Akan tetapi pasukan Mughal
yang dipimpin oleh Bayram akan memiliki strategi yang cerdik hingga akhirnya bisa mengalahkan Hemu dan membawa Mughal pada Ken. Dalam membentuk pemerintahan yang stabil agar kesejahteraan rakyat dapat terjamin, setelah mengendalikan kemenangan, Kekaisaran Jalaluddin Muhammad Akbar fokus pada pembentukan pemerintahan yang stabil untuk memerintah kerajaan yang luas. Prinsip-prinsip administrasi yang dianutnya didasarkan pada kesejahteraan moral rakyatnya. Dia membawa beberapa perubahan dalam kebijakan yang ada untuk membangun lingkungan seragam terlepas dari agama. Dia memperkenalkan sistem mansabdari untuk secara efektif dalam mengatur militer. Mansabdar bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan memberikan pelatihan pada para prajurit. Ada 33 pangkat Mansabdar dengan 10.000 hingga 10 tentara di bawah komandan mereka sesuai pangkat. Akbar juga menetapkan strategi dalam mempertahankan stabilitas politik lewat pernikahan. Dirinya menikahi beberapa putri kerajaan Hindu, salah satunya yang terkenal adalah Zoda. Akbar merupakan raja yang menjunjung tinggi toleransi. Selain ia orang yang cerdik, ahli strategi perang, dia juga memiliki sifat toleransi. Pemerintahan Akbar terkenal dengan toleransinya dalam beragam yang luas. Pemenangan liberal. Sejatinya merupakan pribadi yang sangat religius. Namun ia tidak pernah berusaha untuk memaksakan pandangan agama sendiri terhadap siapapun, baik itu tawanan perang, istrinya yang berbeda agama, atau orang lain yang ada di kerajaannya. Dia juga menghapuskan pajak yang diskriminatif berdasarkan agama. Ia merupakan pemimpin yang mencintai seni dan budaya sastra, yang sangat menghormati para cendekiawan. Sejumlah benteng pemakaman selama masa pemerintahan dengan gaya Aristarus yang khas beberapa keajaiban arsitektur yang dibangun pada masa pemerintahannya adalah benteng Afra. Dia merupakan orang yang ahli dalam seni dan budaya, meskipun dirinya sendiri tidak dapat membaca ataupun menulis. Dia suka meminta orang untuk membaca kepada beberapa ilmu mengenai seni, sejarah, filsafat, dan agama. Pada tahun 1605, Akbar jatuh sakit akibat disentri yang serius, hingga 3 minggu kemudian dia meninggal pada tanggal 27 Oktober tahun 1605 pada usianya yang ke-63 di Faithful Sikri. Akbar lalu dimakamkan di Sikandar Agora. Beberapa fakta mengenai Muhammad Akbar. Selain itu diceritakan bukti yang mengenai kehebatan kaisar ini. Jadi akar yang bisa kita ambil adalah selain dia memiliki sifat yang baik, dia juga memiliki toleransi yang sangat luas terhadap masyarakat di lingkungannya. Jadi ia memiliki strategi yang sangat cerdik untuk merebut kekuasaan yang telah dimiliki oleh ayahnya. Sekian dari saya.